Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sony Fatmawati. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengenal ya untuk memahami Revit. Nah, di sini saya menggunakan Revit tahun 2024. Oke, di sini juga saya mempunyai referensi materi dari dosen saya, yaitu Pak Parmono ya. Oke, teman-teman perlu ketahui juga ya bahwa Revit ini tuh merupakan sebuah software ya untuk mendesain bangunan yang berbasis Building Information Modeling. Nah, Revit ini tuh digunakan untuk merancang dan mengelola proyek konstruksi secara digital tentunya. Nah, Revit ini tuh sama ya seperti AutoCAD, dikembangkannya oleh Autodesk, namanya itu Autodesk Revit. Dan Revit ini tuh untuk sekarang menjadi salah satu software utama ya yang sering digunakan baik itu oleh arsitek, teknik sipil, bahkan sampai MEP-nya gitu. Oke, langsung saja ya. Kita ke langkah-langkahnya. Oke, buat tampilan awal di Revit ini tuh seperti ini ya teman-teman, ada model, family, sama recent. Kita lihat di Revitnya. Nah, sini ada ya, ada recent, terus model sama families. Recent di sini tuh buat menampilkan project gambar kerja kita sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi pas sebelumnya kita tuh udah menggambar project, terus di close, nah terus dibuka lagi Revitnya tuh di sini tuh bakal menampilkan gambar kerja yang sebelum-sebelumnya sudah dikerjakan gitu ya. Nah, untuk model di sini tuh model ini tuh ibaratkan bangunannya gitu ya, dindingnya. Nah, untuk familiesnya itu ini tuh lebih detailnya. Jadi families ini tuh bagian dari model-modelnya. Jadi di families ini tuh lebih detail gitu. Ada balok, kolom, terus data-data ukuran. Pokoknya di families ini tuh lebih detail gitu ya. Oke, lanjut ke new project ya. Di sini tuh di new project itu ada arsitektural, template, struktural, mechanical, construction. Kita coba lihat di Revitnya. Nah, di sini kita coba klik yang new ya teman-teman. Nah, di sini bakal ada pilihan-pilihan arsitektur, struktur, mechanical, dan sebagainya. Nah, ini tuh kalau misalkan kita mau membuat model arsitektur, nantinya bakal terkhususkan buat membuat arsitekturnya aja, nggak bakal ada yang strukturnya, nggak bakal ada yang mechanical-nya. Jadi bakal khusus buat yang si arsitekturalnya. Begitupun kalau misalkan kita mau buat mechanical template, otomatis di dalam pekerjaan mechanical template ini tuh nggak bakal terdapat struktural maupun arsitektural ya. Kita coba klik arsitek. Oke. Nah, kita tunggu. Sambil tunggu kita lihat untuk proses selanjutnya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, di sini untuk menampilkan tampilan seperti ini, kita ke Revit, lalu ke File, kita klik yang Option. Nah, di sini ada File Location. Nah, di sini tuh teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi ya, bisa menambahkan struktural, mekanikal, ataupun menguranginya gitu. Nah, ini tuh untuk penyimpanan filenya ya, itu mah terserah teman-teman mau gimana aja. Kita close aja. Oke, buat selanjutnya yaitu ada di Revit User Interface. Kita lihat ke tampilan Revitnya ya. Oke teman-teman, intinya tuh Revit User Interface ini tuh merupakan tampilan kerja di Revitnya ya, seperti apa, mulai dari menu, toolbar, terus panel, area gambar, dan masih banyak lagi. Intinya ini tuh tampilan kerja di Revit tuh seperti ini ya. Yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada application menu ya. Application menu itu yang ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi terdapat ini tuh buat membuat project baru, open buat membuka gambar kerja sebelumnya. Terus ada save as, export, print, close gitu ya. Ini buat yang application menu. Lanjut untuk quick access toolbar. Nah, yang ini ya teman-teman, yang quick access toolbar tuh yang ini tuh apa ya, intinya tuh berisi tombol cepat gitu ya, seperti di sini ada
save gitu, terus ada undo. Kalau yang ini tuh mengembalikan gambar kerja sebelumnya, kalau ini tuh sesudahnya dengan ya teman-teman. Terus di sini ada print, terus masih banyak lagi ya. Di sini juga ada tampilan buat melihat 3D view-nya bagaimana, terus ada ukuran ya untuk melihat ukuran-ukurannya. Oke, lanjut. Di sini ada ribbon, ada ribbon text, contextual text, terus panel, terus tool. Kita lihat di reviewnya. Nah, buat yang ribbon text itu di sini ada ini ya, kayak insert, terus annotate untuk menambahkan itu. Terus buat yang ribbon apa tadi, ribbon contextual tag ya, yang tag itu coba kita buat ini sebentar. Nah, nih ini tuh buat tampilan yang apa ya, buat yang kontekstual tag gitu ya. Kalau kita misalkan membuat dinding, di situ bakal ada tambahan buat kontekstual tagnya gitu ya teman-teman. Ya ini kalau misalkan kita buat balok ataupun kolom, nanti juga di sini bakal ada tampilan si kontekstual tagnya. Lanjut ke ribbon panelnya. Nah, yang ribbon panel itu intinya nih buat kelompok perintah dalam tab gitu teman-teman. Lanjut ada ribbon tool ya, bisa dilihat di sini ya, ini teman-teman ribbon tool. Intinya tuh yang ribbon tool ini tuh buat tombol perintah ya, mau itu buat dinding, si pintu, si garis ya, bisa gitu. Lanjut untuk option bar ya, option bar ini tuh terdapat di bawah ya, yang ini. Nah, tadinya ini ya, di bawah ini yang tadinya nggak ada. Kalau misalkan kita buat dinding, itu bakal ada tampilan di sini gitu, ada tambahan-tambahan lagi buat yang ribbon tool gitu ya. Lanjut maaf, untuk option bar. Lanjut ke ini ya, info center. Nah, info center ini tuh buat sign in di sini biar biar resmi gitu ya, menggunakan alternatif software ini. Lanjut buat navigation bar. Navigation bar itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini tuh untuk ini teman-teman, untuk navigasi model gitu, bisa ngezoom, bisa audit 3D, bisa pan ya, bisa intinya ini tuh buat navigasi si modelnya gitu ya. Terus lanjut buat konteks menu. Konteks menu udah pasti teman-teman udah tahu ya, tinggal diklik kanan. Nah, ini konteks menu bisa dilihat di sini. Lanjut buat drawing window ini tuh ini ya, si tampilan ininya. Nah, yang ini seluas ini. Lanjut buat type selector on properties palette, bisa dilihat di sini ya teman-teman, bisa diklik ini. Nah, ini bisa dilihat tipe-tipenya teman-teman. Misalkan ya, ini tuh kayak buat ketebalan si
dindingnya kalau solder teman-teman bisa cari tahu juga ya, takutnya saya ada kekeliruan. Nah, bisa di sini bisa dipilih buat si dindingnya. Terus ada project ini buat properties palette. Nah, ini properties palette ya teman-teman. Ini termasuk properties palette. Nah, bisa dilihat di sini banyak ya. Buat selanjutnya itu ada project browser. Project browser. Nah, ini teman-teman project browser ini kalau misalkan mau dihilangkan boleh. Cara ngembaliinnya tinggal di sana lalu di klik yang browser. Nah, ini bisa tampilin. Untuk penyimpanannya bebas, itu terserah teman-teman mau di sini. Nah, mau di sini, mau di mana itu terserah teman-teman ya. Nah, saya simpan di sini aja. Nah, buat penjelasannya di sini tuh ya, untuk views ya. Misalkan di nih, ini tuh untuk memperlihatkan si struktur ya, berarti si lantai, rencana lantai. Kalau misalkan nanti di gambarnya ada kolom balok, di sini juga bakal terdapat misalkan bukan floor plan saja, bisa aja kayak kolom plans gitu ya. Itu buat lantainya ya, lantai 1 misalkan bisa di rename, bisa diganti ya, dengan cara ini level 1 ini. Nah, kita ulang lagi level 1 sorry, diklik rename ini 1. Oh maaf teman-teman, ini dulu ya, yang ini kita ubah rename jadi 2. Yes. Nah, ini jadi level 1. Yes. Nah, untuk ini ada bed plafon ya, level lantai 1, lantai 2 ini 3D view. Teman-teman bisa lihat nanti untuk tampilannya. Kalau klik ini tuh buat tampilan 3D ya. Di sini ada elevasi. Nah, ini tuh buat melihat ketinggian si bangunannya gitu. Bisa dilihat dari arah east, north, south, dan west gitu. Terus di sini ada legend ya, terdapat schedule itu nantinya buat apa ya, buat pelaksanaan si konstruksinya gitu ya. Di sini bisa ditambahin, misalkan ditambahkan di sini jadi ber schedule, jadi perencanaan titiknya mau berapa, terus kendalanya mau berapa ya di sini gitu. Nah, lalu di sini ada sheet. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah beres nih mengerjakan gambar kerjanya, gambar proyeknya, teman-teman bisa di print gitu ya menggunakan berbagai macam ukuran kertas gitu. Oke, nah di sheets juga teman-teman bisa mengubah buat ukuran si outnya gitu ya, atau apa ya, ukuran buat ngeprintnya gitu. Nah, untuk di selanjutnya tuh ada families. Jadi di families ini tuh ini ya, tadi sebelumnya pas awal sini tuh lebih detail lagi untuk si kolom balok, ukuran ukuran si bangunannya. Nah, terus di sini ada grup. Terakhir ada grup, di sini ada detail sama si modelnya. Lanjut di sini yang terakhir untuk review user interface-nya ada view control bar ya. Nah, di apa tadi view control bar-nya itu di sini tuh yang pertama itu ada skala ya. Di sini teman-teman bisa pilih skalanya mau berapa. Tapi semakin semakin mendekati skalanya sama 1:1 berarti ini tuh ibaratnya kayak ya udah bangunan aslinya gitu. Seperti itu kalau misalkan. Jadi 1:1 tuh lebih jelas, lebih detail ya. Misalkan saya pilih, nah jadi lebih kelihatan gitu jelas. Kalau misalkan 100, nah ini buat yang skala 100 ya. Ini buat fine, medium, sama coarse. Coba kita buka lagi yang baru ya reviewnya.
Oke teman-teman, untuk lihat view control bar di sini saya coba untuk membuka contoh ya, contoh arsitektur. Nah teman-teman, di sini oke, lanjut ke view control bar. Nah di sini saya udah buka file baru ya, ini contohnya ya, buat yang maaf ini tadi inci ya, intinya ini tuh tadi yang buat yang skala gitu ya. Nah buat yang ini tuh buat, bentar teman-teman bisa lihat perbedaannya, selesai terus medium. Nah bisa kelihatannya dari sini, jadi oke teman-teman, lanjut untuk view control bar ya. Tadi di sini udah jelaskannya buat yang si skala. Nah ini yang detail level lain ini tuh buat apa ya, melihat ke detail kejelasan si bangunannya. Jadi intinya yang itu buat melihat ke apa ya, buat lihat detail kejelasan si bangunannya gitu ya. Selanjutnya di sini ada grafik gitu. Ini tuh kalau di SketchUp itu ada ini, ada perintah K ya. K ini untuk melihat si strukturnya gitu, buat apa ya, biar enggak bangunannya kan misalkan ya. Ini kita di 3D ini, kita beralih ke yang ininya ya teman-teman. Nah kita coba lihat. Nah ini tuh bisa kelihatannya teman-teman perbedaannya kalau kita klik yang ini bagaimana tampilannya, terus kalau yang shaded gimana tampilannya, bisa diubah-ubah gitu ya. Nah ini tuh kalau aku lihat tuh kayak di ini SketchUp itu ya, kayak perintah yang K enter gitu, nanti bakal tampilnya seperti ini gitu, kelihatan struktur-strukturnya. Lanjut buat yang ini, nah ini tuh buat pencahayaannya teman-teman, pencahayaan mataharinya gitu. Lanjut di sini ada shadow untuk bayangan, sini ada show rendering, terus cloud view, terus di sini masih banyak lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa ulik-ulik sendiri biar lebih paham gitu ya. Oke, lanjut ke yang status bar. Oke, status bar di sini. Nah, bisa lihat di sini ya status barnya. Oke, setelah itu kita ke yang project browser ya, yang pop up nih. Sebenarnya ini sudah dibahas ya tadi pas di pembahasan yang ini, yang project browser. Jadi mungkin ini juga tadi udah dijelasin ya sama saya. Jadi di sini secara garis besarnya aja ya, buat di project browser tadi perintahnya kalau misalkan mau nampilin project browser, terus ini ntar ini close dulu, terus mau nampilin ya tinggal di klik kanan lalu klik browser, klik ini muncul gitu ya buat yang project browser. Di sini tuh ada view ya, tadi di sini ada saya jelasin ya bagaimana view ini. Terus ada legend, schedule, sheets, family groups, ini lewat aja ya karena emang udah tadi udah dijelasin. Nah lanjut ke yang properties PP di sini. Nanti kalau misalkan kita buat apa ya, yang di lantai satu, kita klik yang lantai satunya bakal terdapat data-data ini, grafik, extends, identity data, sama casing. Contoh ya, kalau misalkan nih kita klik yang lantai satu atau level satu, di situ bakal terdapat data-data ini. Nah graphics, underlay, extend, identity data, casing. Nah ini tuh apa ya, kayak ada tambahannya gitu. Kalau misalkan kita mau yang lantai satu bakal ada ini, kalau misalkan nanti ada kolom balok bakal ada data-data tambahan lagi gitu ya buat yang
properties PP ini. Nih, ini buat yang tampak atas tuh bakal ada grafis, underlay, extends, identity data, tracing. Terus yang tampak samping juga ini. Nih, cuma ada pengurangan sama penambahan si data-data ini ya buat yang di properties PP. Nah, lanjut buat yang draw arsitektur. Di sini bisa dilihat ya ada grid dan level ya. Ini di sini untuk tampilannya. Nah, ini ya teman-teman, kita gunakan yang ini aja ya, yang buat yang referensi dari bapak dosen. Terus yang kedua terus ada wall, ada door and windows, terus ada sign atau plafon, terus ada roof, ada curtain system, curtain grid sama mullion. Terus ada komponen step tangga atau tangga ya, terus railing. Di sini bisa lihat ya buat yang penggambaran si arsitektur. Lanjut buat penggambaran si strukturnya, teman-teman juga bisa lihat di sini ada beam, terus ada terus beam system, terus ada rebar, terus ada apa ini ya, udah ada floor ya, ada kolom. Sini teman-teman bisa lihat di toolbar ini. Oke, lanjut buat yang menggambar MEP nya. Di sini ada ducting, pipa, elektrikal ya. Nih, kita oke ya, maaf. Nah, bisa diklik masukkan aja. Di sini ada pipa terus elektrikal. Nah, buat yang folder ya teman-teman, buat yang folder teman-teman bisa ini ya, bisa di tampilan-tampilan itu bisa diketahui dengan cara klik yang ini teman-teman. Lalu penyimpanannya biasanya di lokal cek ya, terus di program data. Terus ada di Autodesk. Nah, ini ada di Revit yang ini. Nah, di sini ada family templates, terus ada templates, ada apa lagi nih, kita tampilin jadi itu aja ya. Terus ada libraries ya teman-teman, buat misalkan mau klik yang family template tinggal klik yang ini terus bahasanya English. Nah, di sini bisa dilihat ya buat yang folder Revitnya ya teman-teman. Jadi itu buat pencarian folder Revit. Misalkan itu yang family, coba yang libraries tinggal diklik, sama aja kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ada ya, coba ini. Nah, ini juga kita coba yang terakhir apa nih, ada yang templates ya, kita menggunakan English tutorial. Nah, di sini bisa dilihat ya buat yang si folder Revit. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang langkah terakhir. Nah, ini tuh yang emang penting banget buat yang ada di Revit ya teman-teman, ini sangat penting. Bisa dicari di yang Autodesk teman-teman ya. Buat lebih lanjutnya teman-teman bisa cari tahu lebih lanjutnya gitu ya. Nah, dan yang terakhir di sini ada tahapan umum untuk menggambar di Revit. Yang pertama pastinya ada link Revit ya, terus ada grid dan level, terus ada menggambar arsitektur, struktur sama MP-nya, terus ada sheet, dan terakhir ada schedule sama RAB-nya. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk pembahasan mengenal Revit ini. Kalau ada kurangnya mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih dari sumber-sumber lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.